Selamat datang di Bijaks News Selasa 24 Juni 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritik keras kebijakan utang pemerintahan Joko Widodo yang ia sebut sebagai gaya makelar. Ia menilai total utang negara tidak hanya yang tercantum di APBN sebesar 8.000 triliun rupiah, tetapi mencakup juga utang BUMN sekitar 8.000 hingga 9.000 triliun rupiah dan berbagai jaminan negara sekitar 4.000 triliun rupiah yang jika dijumlahkan mencapai 22.000 triliun rupiah. Artinya jumlah utang yang ditinggalkan Joko Widodo itu sudah 100% dari PDB, tegasnya Selasa 24 Juni. Ia juga membandingkan bahwa seluruh presiden sebelum Jokowi hanya meninggalkan utang sebesar 2.600 triliun rupiah, sedangkan Jokowi sendiri menambah hampir 3 kali lipat dalam 10 tahun. Lebih lanjut, Said Didu menyebut kebijakan utang Jokowi tidak transparan dan lebih menguntungkan orang kaya melalui instrumen surat utang negara atau SUN yang memberikan bunga 6%, jauh lebih tinggi dari bunga tabungan masyarakat umum yang hanya 1 hingga 2%. Orang miskin tambah miskin, orang kaya tambah kaya, ujarnya. Ia juga menuding penggunaan utang saat ini tidak jelas dan cenderung digunakan untuk belanja tidak produktif, termasuk bansos dan kegiatan relawan politik. Ia menekankan bahwa beban bunga utang kini mencapai 600 hingga 800 triliun rupiah per tahun, naik drastis dari era sebelumnya yang hanya 100 hingga 150 triliun rupiah. Inilah gaya makelar negara, pungkasnya. Seraya menyebut rakyat makin tercekik akibat beban utang dan sistem keuangan yang timpang. Informasi kesehatan, startup Jepang Crave Incorporation kembangkan alat tes kanker urin bernama MiSignal yang deteksi 7 jenis kanker sejak awal tanpa sinar X atau darah, cocok untuk wilayah medis terbatas. Informasi hukum, mantan Kabid Perdagangan Klaten Didik Sudiarto ditahan Kejati Jateng atas dugaan korupsi sewa Plaza Klaten 2019 hingga 2023 yang dilakukan tanpa lelang dan merugikan keuangan daerah. Informasi ekonomi, Menteri Koperasi Budi Ari targetkan minimal 50% warga desa jadi anggota Koperasi Desa Merah Putih demi penguatan ekonomi komunitas lokal Selasa 24 Juni. Informasi entertainment, Nikita Mirzani jalani sidang perdana kasus pengancaman, pemerasan dan TPPU bersama asistennya Mail dengan dukungan dari putrinya Laura Mirzani Selasa 24 Juni. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.